maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Let's go. Kita ngomong. Hari pertama. Hari pertama anak-anak. So let's go. Udah selesai bikin bekal. MUA dan Heldu aku udah datang, jadi aku mau siap-siap karena aku bakal diomelin. Bro, siap-siap. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maaf kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang membahas dan mereaksi berbagai video viral serta konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah muncul pembahasan mengenai perpindahan rumah, keberadaan anak-anak, hingga berbagai komentar publik yang memicu perdebatan. Benarkah semua informasi yang beredar sesuai dengan kenyataan? Dan bagaimana perkembangan terbaru dari persoalan ini? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya, karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu ya pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada dua anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Meskipun artinya itu banyak pendapat yang mengatakan tidak ada penculikan, tidak ada namanya ini kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua, tapi artinya bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu orang tua boleh melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, juga melanggar hukum, karena norma itu juga adalah hukum membawa anak yang masih ada ayahnya tanpa memberikan informasi apapun kepada ayahnya. Berarti belum ada komunikasi pindah ya, Bang? Belum ada komunikasi. Bunda bikin konten pindahan rumah, mungkin tahu. Barang-barang mungkin sudah dibawa. Aku udah lihat kontennya di. Aduh. Gara-gara tahu rumah itu gimana sih? Aku nggak itu Bang, nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Gitu. Aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Aku sekarang lagi fokus untuk ada project sama Enjan, ada project sama Kak Anggis lagi gitu. Jadi buka sosmed itu bukan cuma liatin, maksudnya kegiatan-kegiatan siapapun itu gitu. Ada ngabarin ya kali itu? Enggak. Ada nanya mungkin soal tinggalnya. Enggak. Tapi Nyok menyayangkan nggak sih Nyok? Karena kan itu juga pasti ada kenangan kamu di situ juga gitu kan? Di rumah lama itu. Yang terbaik aja buat Bunda. Gitu. Mata lihat taninya mungkin. Gitu. Kondisi aku baik-baik aja. Dia baik lah. Dia sehat selalu gitu. Itu aja sih. Dikit yang mungkin si Jiron juga sudah minta maaf nih di medsos. Siapa? Gio. Aduh, Abang. Kalau untuk masalah itu bener aku nggak lihat. Abang ngomong kayak gitu. Minta maaf gimana? Yang minta maaf di klarifikasi. Oh, sorry aku benar-benar nggak lihat juga. Enggak. Oke, kasih. Yang hadiah itu masih dipakai. Enggak ada di rumah Bunda. Oh, di Bali. Cicilah barang-barangnya mungkin ya. Nah, mungkin kalau sudah pindah fix semuanya baru mereka izin untuk meninggalkan lingkungan kita. Tapi soalnya belum ada. Udah dengar dari mereka belum sih Pak mau pindah gitu kan beberapa sempat truk-truk kan datang. Ya paling itu aja sih, mereka udah bawa barang. Ya kita berpikir positifnya mungkin nyicil dulu kali ya. Gitu belum semuanya. Kalau sudah dieksekusi atau apa kita nggak tahu, KPKN kan nggak tahu juga prosesnya bagaimana kita. Karena belum ada pihak bank yang datang ke saya gitu. Tapi informasi dari warga mah ada. Ya angkat-angkat barang gitu aja. Belum ada yang fix baik surat atau apa dari bank ada. Tapi udah tahu infonya belum sih Pak bahwa nggak tinggal di situ, dikosongin rumahnya?
Kalau dikosongin belum tahu, karena masih ada timnya dia yang suka lalu lalang kan melintasi lingkungan sini, masih ada anak buahnya, security-nya ya. Gitu. Jadi nggak benar-benar kosong, kalau benar-benar kosong baru tuh, karena masih ada aktivitas di dalam walaupun nggak seramai yang sebelumnya, gitu kan. Biasanya tiap hari ramainya seperti apa, Pak? Ramai kendaraan aja sih. Kelihatannya yang kita dengar live ya, kegiatannya di dalam. Timnya itu ya bolak-balik aja nih kendaraan. Udah berapa minggu, Pak, mungkin terlihat sepi nggak ada kendaraan? Saya sih nggak mantau terus ya, karena kegiatan dia tuh malam ya. Jadi saya nggak mantau tiap saat ada di situ kegiatan dia bolak-balik kendaraan. Tapi menurut warga juga sekarang udah agak sepi gitu aja. Ruben juga cerita ngomong kalaupun menggunakan hak asuh anak dia tidak akan pernah menghalangi Wenda untuk ketemu anak-anak, karena itu ibunya anak-anak. Karena apa yang dicari sih gitu loh, yang dicari kan ketenangannya, yang dicari adalah kebahagiaan anak-anak gitu. Saya sangat tidak simpati. Kenapa? Ruben itu kan juga punya nama besar, dan orang juga sudah tahu Ruben itu siapa. Dia laki-laki dan papa yang bertanggung jawab buat anak-anaknya. Dan itu rumah kan memang. Oke teman-teman, itulah tadi video yang baru saja kita saksikan bersama. Sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini murni opini saya berdasarkan informasi yang muncul dalam video tadi, sehingga sangat mungkin berbeda dengan pendapat teman-teman semua. Kalau saya melihat persoalan seperti ini memang selalu menarik perhatian publik. Ketika seseorang sudah menjadi figur publik, hampir setiap langkah yang dilakukan akan menjadi bahan pembicaraan. Bahkan hal-hal yang sebenarnya bersifat pribadi pun akhirnya menjadi konsumsi masyarakat luas. Menurut saya, kondisi seperti ini memang merupakan konsekuensi menjadi seorang publik figur, meskipun tentu tidak selalu menyenangkan bagi mereka yang mengalaminya. Saya melihat dalam video tadi banyak sekali dugaan, asumsi, serta komentar dari berbagai pihak. Ada yang berusaha menjelaskan situasi, ada yang menyampaikan informasi dari orang-orang di sekitar, ada pula yang mencoba menghubungkan berbagai peristiwa menjadi satu kesimpulan. Sebagai penonton, saya merasa kita perlu berhati-hati dalam menyikapi semua informasi seperti ini. Tidak semua yang terdengar meyakinkan otomatis merupakan fakta yang sudah terverifikasi. Menurut saya, yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah bagaimana komunikasi antar pihak bisa berjalan dengan baik, apalagi jika memang menyangkut keluarga dan anak-anak. Anak-anak seharusnya menjadi prioritas utama. Mereka tidak memilih berada dalam situasi seperti ini, sehingga sebisa mungkin kepentingan mereka harus ditempatkan di atas kepentingan siapapun. Saya juga memahami mengapa publik memiliki rasa penasaran yang begitu besar. Banyak orang mengikuti perjalanan kehidupan figur publik selama bertahun-tahun sehingga muncul rasa ingin tahu terhadap perkembangan terbaru. Akan tetapi, rasa penasaran itu menurut saya tetap perlu dibatasi dengan sikap yang bijaksana. Kita tidak berada di dalam kehidupan mereka secara langsung. Yang kita lihat hanyalah potongan-potongan informasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan keadaan. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana media sosial mampu memperbesar sebuah isu dalam waktu yang sangat singkat. Satu potongan video bisa menghasilkan ribuan komentar. Satu pernyataan bisa ditafsirkan ke berbagai arah. Bahkan terkadang orang lebih cepat mengambil kesimpulan daripada mencari informasi tambahan yang lebih lengkap. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak buru-buru memihak salah satu pihak. Saya lebih suka menunggu perkembangan berikutnya sambil melihat apakah nantinya ada penjelasan resmi atau informasi yang lebih lengkap.
Menurut saya, itu jauh lebih adil dibanding langsung menghakimi berdasarkan potongan video atau komentar yang beredar di media sosial. Saya juga merasa bahwa netizen sekarang semakin kritis. Di satu sisi hal itu bagus karena masyarakat tidak mudah menerima begitu saja setiap informasi. Namun di sisi lain, kritik yang berlebihan juga bisa berubah menjadi penghakiman. Padahal kita semua bisa saja tidak mengetahui cerita sebenarnya yang terjadi di balik layar. Sebagai kreator reaksi, saya sendiri berusaha menikmati setiap perkembangan berita dengan tetap mengedepankan logika. Saya lebih senang mengajak teman-teman berdiskusi daripada saling menyerang. Kalau memang nanti muncul fakta baru, tentu pendapat kita juga bisa berubah. Itu hal yang wajar. Yang saya harapkan dari semua pihak adalah semoga persoalan apapun yang sedang terjadi bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga dapat diluruskan. Kalau memang ada persoalan yang masih belum selesai, semoga bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Pada akhirnya, kehidupan pribadi seseorang tetaplah menjadi urusan mereka sendiri, sementara kita sebagai penonton cukup mengambil pelajaran tanpa harus ikut memperkeruh keadaan. Bagi saya, video seperti ini menjadi pengingat bahwa kita sebaiknya tidak langsung mempercayai semua informasi yang beredar. Selalu ada kemungkinan adanya potongan konteks yang tidak kita ketahui. Karena itu, mari kita biasakan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang sebelum membentuk kesimpulan. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi dengan santun di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan video tadi? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama dengan saya, atau justru memiliki sudut pandang yang berbeda? Silakan tuliskan komentar kalian, tetapi tetap jaga etika dan hindari menghina ataupun memfitnah siapapun. Mari jadikan kolom komentar sebagai tempat bertukar pendapat secara sehat. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Surah Pentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video reaksi terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.